Salam, salam jumpa sahabat-sahabat Kristus dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Suara Kebenaran Gereja Masehi Injili di Timor, Klasis, Kota Kupang Timur. Bersama saya hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang berjaga-jagalah. Rujukan teks yang saya pakai dari kitab Perjanjian Baru, Injil menurut Markus pasal 13 ayat 33 sampai dengan ayat 37. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita. Nasihat supaya berjaga-jaga. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, 2021 telah ada dalam perjalanan hidup kita. Hari ke-12 kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Keadaan semakin membawa kecemasan dalam kehidupan kita. Terkait dengan peristiwa ini, saya mengajak kita untuk belajar tentang berjaga-jagalah dengan rujukan teks Markus tadi. Kematian yang begitu banyak diakibatkan oleh pandemi COVID-19 sejak tahun 2020. Bahkan ada sekian banyak bencana alam dan bencana non-alam yang turut merenggut kehidupan umat manusia, membuat kita bertanya-tanya, kemanakah semua orang yang telah meninggalkan kehidupan ini? Saudara-saudaraku, ada ketakutan dan ada kecemasan ketika kita dihentakkan dengan peristiwa ini bahwa kematian dan kehidupan begitu tipis batasnya. Percayakah Anda bahwa peristiwa-peristiwa ini merupakan tanda-tanda dari akhir zaman atau kiamat yang sering kali banyak diperdebatkan, banyak diguncingkan, banyak dibahas oleh setiap orang percaya? Kiamat. Akan dimanakah orang yang telah berakhir hidupnya dalam dunia ini pergi? Di manakah tempat kita? Hal ini tentunya berkaitan dengan sorga dan neraka. Ada beberapa orang yang memilih percaya bahwa sorga dan neraka itu hanya sebuah pemikiran, konsep yang sebenarnya tidak menjadi fakta hidup. Tetapi sebagai orang percaya, dalam Alkitab kita menemukan ada catatan-catatan firman tentang sorga dan neraka. Ada beberapa orang yang memilih tidak percaya akan adanya kiamat yang membuat mereka menjalani hidup semaunya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana pandangan-pandangan tentang sorga dan neraka, tentang akhir zaman atau tentang kiamat yang sering kali kita dengar dalam perenungan hidup kita. Saya mengajak kita untuk mari kita lihat dari beberapa pandangan agama yang ada di Indonesia. Kita mulai dari sudut pandang Islam. Di dalam keislaman sendiri mengaminkan bahwa menjelang kiamat ada 10 tanda yang akan mengawali peristiwa terjadinya kiamat. Mulai dari munculnya Imam Mahdi, Dajjal sebagai yang akan menyebarkan fitnah di muka bumi, akan hadirnya Nabi Isa untuk memimpin kembali dunia ini mengalami pembaharuan hidup, hadirnya Yajuj dan Majuj, kaum yang menjadi perusak di bumi, matahari yang terbit dari barat, kabut dan angin yang berhembus, munculnya api yang keluar dari Yaman yang kemudian menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Terjadi gempa-gempa dengan skala yang sangat besar dan dahsyat. Bahkan tanda yang terakhir adalah kehancuran Ka'bah, di mana tidak akan ada lagi orang Islam yang akan menunaikan ibadah haji mereka. Ini 10 tanda yang diyakini kaum Islam tentang hari kiamat.
Sementara dari pandangan kita kaum Kristen, kita pun mengaminkan bahwa kiamat itu ada. Tanda-tanda kiamat atau akhir zaman diawali dengan munculnya para antikristus, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, menyebabkan banyak orang menjadi murtad. Terjadi perpecahan keluarga, terjadi kelaparan, gempa bumi, perang saudara, bahkan bencana-bencana alam yang maha dahsyat. Peristiwa langit terbuka dan kemudian turunnya anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk menghidupkan dan menghakimi orang benar dan orang-orang berdosa. Dari pandangan umat Hindu sendiri, mereka meyakini bahwa kiamat itu juga ada. Kiamat itu akan terjadi diawali dengan merosotnya pelaksanaan dharma-dharma. Dan hal itulah yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dalam pandangan Hindu. Ajaran dharma semakin diselewengkan. Turunnya atau merosotnya nilai-nilai moral dalam kehidupan umat manusia. Pada waktu itu, menurut pandangan Hindu, Tuhan akan turun dan menegakkan kembali kebenaran dan keadilan. Yang terakhir, dari sudut pandang agama Buddha, akan ada 5 macam yang mengawali terjadinya peristiwa kiamat. Mulai dari terjadinya kemerosotan pandangan, di mana pandangan-pandangan tentang kebenaran itu dijungkir balikan. Hal yang tidak benar dibenarkan, yang benar tidak benarkan. Kemerosotan hawa nafsu, kemerosotan kondisi manusia. Semakin banyak mayoritas manusia yang tidak mendapatkan kepuasan batin dan kebahagiaan dalam hidupnya. Terjadi kemerosotan jangka kehidupan manusia. Jangka kehidupan manusia secara makro menurun hingga titik kritis. Dan yang terakhir, kemerosotan zaman dunia. Terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, kelaparan, lingkungan hidup terganggu, ekosistem dan ekologi semakin buruk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus sekalian, dari sejumlah pandangan dari 4 agama yang saya sampaikan, menunjukkan bahwa hampir semua agama meyakini akan terjadinya hari kiamat, hari akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Masihkah Anda meragukan persoalan kiamat? Seorang fisikawan asal Inggris, Stephen Hawking, dia seorang penganut ateis. Dia menemukan sebuah teori tentang black hole, lubang hitam. Dalam teorinya, dia mengatakan bahwa black hole itu merupakan pintu masuk menuju dunia lain. Ini dari sudut pandang seorang ateis, bahwa kiamat itu akan terjadi dan bahkan tanpa campur tangan Tuhan sekalipun. Black hole itu menjadi pintu masuk menuju dunia lain. Dengan demikian kehidupan akan diubahkan, karena lubang hitam itu, atau yang disebut dengan istilah black hole, memberikan kesempatan untuk ada dalam kehidupan di dunia lain. Saudara-saudaraku, dari pandangan-pandangan 4 agama tadi, bahkan dari pandangan seorang ateis, kita dapat menyimpulkan bahwa hari akhir dunia akan terjadi. Beberapa tanda-tanda sesuai dengan pandangan iman Kristen dalam Alkitab, kita sudah bisa melihat fakta-fakta yang terjadi. Bencana kelaparan, pandemi COVID, peperangan saudara, peperangan antar negara yang belum terhenti sampai dengan sekarang ini di berbagai belahan negara dunia yang lain. Nilai-nilai moral semakin merosot, nilai-nilai kebenaran dijungkir balikan. Banyak orang menjual kehidupannya hanya untuk kepuasan nafsu duniawinya. Dan semua ini menggiring kita ada pada fakta bahwa kita sementara berjalan menuju akhir dari dunia ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, kapankah kiamat atau akhir zaman itu terjadi? Dalam catatan teks firman Tuhan, tidak tertera secara detail masalah tanggal dan waktunya. Tetapi Alkitab memberikan pengetahuan kepada kita bahwa menjelang akhir zaman ada tanda-tanda yang menyertai peristiwa itu. Karena itu berjaga-jagalah.
Injil Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37 menjadi gambaran bagi kita bagaimana kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini, agar ketika kita sampai pada peristiwa akhir zaman, kita dapat tetap berada dalam status sebagai orang-orang yang diselamatkan dan dibenarkan oleh Tuhan. Teks Alkitab yang tadi kita baca mengisahkan tentang akhir zaman atau kiamat. Kita dinasihatkan agar berjaga-jaga sehingga ketika Tuhan datang kembali, kita boleh diakui sebagai kelompok dalam persekutuan orang-orang benar yang menerima keselamatan kekal dalam sorga yang mulia. Kematian banyak orang akibat pandemi COVID, akibat demam berdarah, akibat kanker, akibat stroke dan berbagai penyakit-penyakit yang merenggut nyawa hidup banyak manusia, kembali mengingatkan kita bahwa selangkah saja kehidupan kita akan bersinggungan dengan maut. Maut seringkali mengintai hidup kita. Kematian bisa mengakhiri perjuangan kita kapan saja, di mana saja, baik saat kita ada dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, terbuang, stres, putus asa, dalam kondisi baik maupun kondisi kurang baik. Kita telah ada di tahun 2021. Kehidupan kita semua masih akan terus berlanjut. Firman Tuhan menasihatkan kita untuk berjaga-jaga. Lantas apakah yang harus kita lakukan dalam hal berjaga-jaga? Teks Injil Markus pasal 13 ini dapat kita temukan melalui gambaran seorang hamba-hamba yang setia dalam menjalankan tugas dari Sang Tuan untuk menjaga rumah Sang Tuan dengan penuh tanggung jawab dan setia. Saya ingin mengajak kita belajar tentang apa itu kesetiaan jika kita melihat beberapa rujukan teks Alkitab lainnya. Setia, menurut catatan Injil Lukas pasal 16 ayat 13, setia diartikan mengabdi kepada Allah. Setia juga dapat dipahami dalam arti menjalankan tugas yang Allah berikan kepada kita. Menurut Matius pasal 24 ayat 45 hingga 46. Setia juga dapat diartikan menggunakan karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita tanpa mengurangkan, tanpa melebih-lebihkan. Matius pasal 25 ayat 2 berbicara tentang talenta. Karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita harus digunakan untuk kebaikan. Yang keempat, setia juga dapat dipahami kita dimampukan untuk menyimpan sebuah rahasia. Amsal pasal 11 ayat 13. Siapa mengumpat, membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutup perkara. Amsal ini mau mengatakan kepada kita, orang yang setia adalah orang yang mampu menyimpan rahasia. Bahasa hari-hari kita, Bapak Mama, bahasa tren anak-anak muda, anak-anak gaul, kita tidak memiliki mulut yang bocor, mulut ember, ya, tukang gosip dan sebagainya. Berhati-hati dengan setiap kata-kata yang kita gunakan. Yang kelima, setia juga dapat diartikan ketika kita membawakan persembahan kepada Allah. Rujukan teks 2 Tawarik pasal 31 ayat 12, dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan kudus. Lebih ikhlas untuk memberi kepada Tuhan. Setia dalam mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Setia juga dapat diartikan menyampaikan berita yang Allah sampaikan kepada kita. Apa yang telah kita terima dalam hidup ini sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai yang dibenarkan, hal itu tidak kita endapkan, tidak kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi menyampaikan sebagai berita Injil bagi semua orang agar mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Allah. Yang ketujuh, setia dapat juga dipahami ketika kita menerapkan kesetiaan itu dalam setiap perkataan kita. Saksi yang tidak berbohong, saksi yang setia tidak akan berbohong. Amsal 14 ayat 5. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Saudara-saudara, Tuhan tidak suka terhadap lidah seorang pendusta. Tuhan tidak senang terhadap setiap perkataan-perkataan kosong. Karena itu waspadalah, tetap setialah
di dalam setiap perkataan kita menurut kebenaran Allah. Yang terakhir, setia dapat dipahami sebagai sebuah bentuk langkah hidup, tingkah laku, tindakan yang mempertahankan iman percaya kita kepada Allah. Rujukan teks yang bisa menolong kita adalah Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku, Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan bagimu. Karena itu saudara-saudara, 8 poin tentang kesetiaan ini hendaklah menolong kita untuk menjalani hidup yang semakin berjaga-jaga dan terus berjaga-jaga hingga hari Tuhan tiba. Hingga hari kiamat itu tiba bagi kita. Berjaga-jagalah senantiasa. Mari kita menjalani kehidupan yang masih menjadi anugerah bagi kita, sekalipun di tengah-tengah gumulan pandemi COVID dan sejumlah pergumulan hidup yang begitu berat, dengan tantangan yang semakin dahsyat, dengan sejumlah tanggung jawab yang menanti kita, tetap ada dalam kesetiaan sesuai dengan kehendak Allah. Melalui 8 poin tadi yang telah saya sampaikan kepada kita, biarlah menolong kita untuk terus bertahan hingga Tuhan datang kembali bagi saudara dan saya, menjemput kita dan melayakkan kita ada dalam kebenaran dan keselamatan kekal. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Biarlah di akhir zaman kita dapat disebut sebagai orang-orang yang berbahagia atas kesetiaan kita, atas kesadaran kita untuk selalu berjaga-jaga dalam hidup ini. Amin. Sahabat-sahabat Kristus, biarlah remah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia dalam sebuah tugas pengutusan sebagai gereja-gereja yang harus terus hidup dan bersaksi untuk kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa kaki kami terus dibawa pelangkah oleh Roh Tuhan, memasuki tahun-tahun kehidupan, tahun-tahun anugerah Tuhan bagi kami. Setiap tahun dengan cerita hidup yang membuat kami semakin menyelami betapa Engkau itu nyata, betapa Engkau hadir dalam hidup kami dan menolong kami. Sekalipun berat beban hidup, sekalipun berat tantangan yang datang menghantam kami, tetapi inilah kami yang masih tetap berdiri tegak hingga tahun 2021 ini. Kami sadar bahwa kami telah melihat tanda-tanda akhir zaman itu nyata. Biarlah kami terus tertolong Tuhan untuk memiliki hidup dalam kesadaran ekstra, memperjuangkan iman percaya, mempertahankan ketekunan dan kesetiaan kami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang terus bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan. Ampuni kami Bapa, apabila dalam kehidupan kami banyak kali kami lalai terhadap setiap teguran, nasihat, dan kehendak-Mu. Ubahkan kami, agar dalam setiap perjumpaan kami dengan sahabat-sahabat dalam kehidupan ini, kami boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan yang membawa pembaharuan dalam hidup kami. Ini kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup Raja kami. Kami berdoa dan berserah pada Allah Bapa Surgawi.